Ya, kita kembali lagi di Otodidak. Kali ini kita mau mereview Mazda 2. Ini tipe R. Kebetulan mobilnya juga mau dijual. Jadi kita mau review mobil Mazda 2 tipe R ini tahun 2016. Low KM ya, masih 28 ribuan. Lumayan 7 tahun 28 ribu. Pertama-tama kita karena udah buka kap mesin, kita lihat mesinnya dulu yuk. Ini dia mesinnya Sky Active ya. Sky Active Mazda yang terkenal irit. Jadi ini torsinya 141 Nm dan horsepower-nya sekitar 106 horsepower. Udah, ini belum ada peredam tapi ya, belum ada peredam. Mesin tercover dengan rapi lah, tapi kap mesin cukup berat. Oke, kita lanjut. Kita lihat lampunya. Lampunya ini udah proyektor ya, HD proyektor, sein halogen, dan dia ada DRL melingkar di bawahnya. Waktu itu Mazda ini yang all new kan tahun 2014 nih mulai bentuk ini, dan ini cukup langsung menarik perhatian karena memang bentuknya jauh lebih cakep daripada yang generasi sebelumnya. Ada fog lamp dan ciri khasnya di sini ada chrome-nya nih. Terlihat cukup pendek bodinya, tapi cukup tinggi sebetulnya, jadi nggak terlalu suka mentok atau gimana. Itu depannya. Tat samping dibalur oleh ban ring 16 ya. Ini profil bannya itu 185/60 R16. Peleknya udah two-tone. Oke, kita lihat samping sini, dia polos ya, nggak ada aksen tertentu, jadi simple aja. Dia udah ada akses smart entry. Spionnya dia model agak di sini ya, jadi dia nempelnya di body, di pintu. Dan dia sennya itu di sini, sehingga memang kalau ada mobil belakang mau lihat dia ngesen, bisa tahu kalau dia lagi ngesen. Kita ke belakang sedikit. Ini dia melandai ya, agak turun. Ini nanti kita lihat di dalamnya kayak apa, duduk di belakang, karena kan dia agak turun nih kesannya. Belakang biasa aja, lampu belakang velg sama, dan dia udah cakram 4 roda, lumayan. Lihat belakang cukup komplit nih. Ada high mount stop lamp, ada antena shark fin, dia udah dapat kabut di sini nih. Wiper belakang, kalau kita buka ada tombol elektris di bawah. Kita bisa buka. Nah, ini bagasinya kayak gini. Penahannya lah di atas ya. Ini juga ada peredamnya di sini nih, penutupnya. Bisa dimodifikasi speaker kali ini. Nah ini bagasinya cukup dalam. Jadi kalau kamu bawa barang galon cukup susah nih, karena dia ada bibirnya yang cukup dalam. Jok, kalau dari sini kita bisa lihat dia pelipatannya 60-40. Kayak gitu. Samping nggak ada isu apa-apa sih, biasa aja. Nih kalau kita muat ke dalam, kuncinya kayak gini, seperti kunci-kunci Mazda pada umumnya, ini di cover aja nih. Dan kalau kita buka, ini kebuka kan, ditekan. Di sebelah kiri juga ada akses smart key-nya, jadi enak. Kalau waktu itu zaman tahun ini kan mobil belum ada kiri kanan ya, dia udah ada kiri kanan akses untuk smart entry-nya. Sebentar kita door trim nih. Dia ini bahannya plastik, hard plastik. Ini ada bahan di sini. Fabrik ya, ini ada kulitnya agak-agak lembut ya, soft. Ini auto up and down, power window, door lock, sama spion, pengaturan sampai lipat. Di bawah sini ada door pocket, cup holder, sama speaker. Dia udah i-stop ya, zaman tahun 2016. Mazda kan kenal ini tahun 2013 nih i-stop nih. Cuman buat aku sendiri i-stop nih agak cukup masih mengganggu gitu, karena kagok, masih rada kagok ya, kerasa mati mesin nyala lagi itu nggak biasa lah. AC bentuknya lucu ya, dia bisa dimatiin nih, tutup maksudnya, tuh bisa dibuka tutup, diputar tombolnya. Begitu sih kalau di luar sama eksterior sedikit ya. Kita mulai ke dalam yuk, kita ke dalam. Nah kita udah di dalamnya nih, karena panas kita nyalain dulu ya. Nah ada apa aja di dalam, aku mau tunjukin deh sebentar. Pertama-tama kita nyalain dulu, sebentar. Pertama-tama kita nyalain dulu AC-nya nih. Nah, ada apa di sini? Nah, ini kan tipe yang R, jadi tipe tengah lah ya. Sehingga dia itu memang, kalau kamu pilih yang GT, ini kan tengahnya ini kan RPM ya. Kalau dia itu kecepatan, dan dia RPM-nya ada di sini kecil, di kiri. Jadi lebih lebih simpel ya, dan tetap sporty rasanya. Di sini ada indikator
bensin dan suhu di luar. Kita bisa ganti info-infonya apa aja, range BBM, lalu average kecepatan, current BBM, itu aja sih. Di sini steeringnya lengkap ya, dia ada pengaturan audio, tapi memang dia belum ada pengaturan kayak cruise control yang biasanya ada di Mazda sebelah sini ya, di karena nggak ada tipe R. Ini integrated ya, dia si wiper dan interval waktu pengaturan kecepatannya, dan juga terintegrasi sama wiper belakang. Sein juga terintegrasi sama fog lamp. Tombol start stop di sini itu sih kurang lebih kalau di sisi pengemudi. Nah, bagaimana dengan posisi duduknya? Posisi duduknya ini cukup ergonomis ya, enak, sport. Jadi dia itu posisi duduknya bisa jauh. Tinggi saya kebetulan 178 cm. Jadi kalau duduk nih karena setirnya juga dia bisa tilt dan teleskopik nih. Jadi ini sangat enak kita ngaturnya. Betul-betul enak sekali loh ini. Saya aja kaki bisa sangat jauh nih, bisa mundur lagi nih. Saya nyamannya segini nih, karena kakinya panjang ya. Dan setir bisa kita atur juga kedekatannya ke sini. Jadi enak banget posisi nyopirnya. Visualnya juga enak, kacanya jelas, spionnya juga karena dia bertanduk dari pintu sehingga lebih lebaran ya. Jadi lebih lega aja lihatnya. Kalau di depan sih enak. Oke. Lalu kita lihat sini apa aja sih? Ini ada lampu di sini ya. Di atasnya ada lampu baca. Sini ada sun visor, ada kacanya. Di pengemudi juga ada kacanya. Dan ada card holder. Lalu di spion dia day and night itu. Lalu dia juga head unitnya model floating ya. Zaman tahun 2014 saya lihat mobil ini pertama kali di IMS 2014 tuh sangat terpesona lihat ininya. Kita ingat sama BMW lah. Dan floating itu waktu itu belum zaman ya. Dan ini masuk yang pertama-tama berfloating. Jadi kita sekarang tuh floating enak banget kan. Hampir semua mobil floating. Jadi kalau kamu nyopir, lihat audio tuh kan matanya hanya pindah aja. Nggak ada kamu ke bawah sini matanya, nggak ada matanya, lihat gini aja. Dan ini enak banget. AC dia waktu di zaman itu juga bagus ya. Ini blowernya lucu, menarik untuk dipandang, dan dia modelnya lurus begini kan. Padahal di sini ini ada kisi lagi nih. Seakan-akan tidak terlihat gitu kan. Situ juga ada. Cakep. Ini nggak tahu nih untuk apa, nih ruang kosong aja. Nah, ini AC udah digital, tapi memang dia bentuknya bukan digital secara tulisan ya, jadi dia masih knob, cuman ini digital. Dia bisa ada heaternya juga, pengarah semburannya komplit. Bawah di sini dia audionya di sini, cakep loh ini. Dan di sini ada USB. Ini apa nih? Ini kayaknya SD card. Ini SD card. SD card biasanya buat maps buat di head unit. Tapi kan ini kan karena generasi dulu ya, kita masih head unitnya pakai MMC kan, memory card. Laci cukup besar, tapi dia tidak soft opening, emang nggak perlu juga lah. Matic konvensional kayaknya maticnya nih, lembut maticnya, ada mode sportnya. Nah ini yang makin kayak BMW ini, buat kita ganti-ganti dia akan pindah nih. Ini kan navigasi, audio, ini buat speak suaranya, suara audio nih. Volume ini kayak ada tanjakan buat tangan kita di sini kan, standby gitu kan. Handbrake masih model tarik ya, ada 2 cup holder sama ruang penyimpanan di sini. Jadi kalau buat aku kurang ini dikit ya, handrest ya. Kalau udah handrest enak banget. Speaker sendiri dia ada tweeter di sini nih, lengkap. Enak loh ini buat kamu yang suka nyopir jarak jauh, banyak di jalan. Ini enak. Posisi mengemudi dan pengontrolan ini semua tuh kamu nggak perlu jauh-jauh pindah-pindah tangan. Semuanya gampang dipegang, gampang dihandle. Itu kalau depannya, gue sih appreciate sama depannya karena enak banget. Nah, karena ini gue merasa mobil ini kecil, kita lihat jok belakang yuk. Gue kan cukup tinggi. Ini gue majuin sedikit aja kan, gue masih enak di sini. Kita lihat ke belakang kayak gimana yuk. Kita langsung aja. Di belakang pintu dulu kita bisa lihat sama kayak di situ tuh. Dia cuman ada power window ya, tempat tangan. Dia nggak ada tempat penyimpanan, langsung speaker. Oke, coba kita masuk. Wah, ini kan gue tidak bisa masuk. Coba ya, kita coba aja. Ini posisi mengemudi saya. Jadi
Mungkin teman-teman yang lain yang tingginya tidak setinggi saya bisa adjust lah perkiraannya ya. Kalau buat saya di sini belakang sempit banget. Ruang kepala bisa tolong lihat ruang kepala nih ya nyaris kena gitu ya. Ini tapi sandarannya sih enak ya, cukup nyender dia. Cuman ya agak sempit di belakang. Ini mengingatkan saya dulu pada Suzuki Swift yang 2005, 2006 dulu tuh. Juga begini rasanya kayaknya, cukup sekecil. Jok belakang dapat apa? Kamu udah dapat 3 kepala. Lalu ada Isofix. Joknya sih enak, empuk ya. Dia bahannya enak, fabriknya bahannya enak. Dia nggak ada ruang penyimpanan pocket di sini, tapi ada di sini. Dia masih ada tunneling sedikit di sini. Lampu bagus, dia ada di sini, ada lampu baca, depan ada lampu baca. Jadi banyak lampu baca. Dan ini tadi seat belt depan ya. Ada adjusternya ya. Sehingga makin mudah. Jadi mobil ini memang lebih ke driver oriented ya. Rasanya sih lebih ke driver oriented. Jok ini bisa dilipat 60-40 dan kamu punya ruang penyimpanan di belakang. Khasnya Mazda, ngelipatnya gampang. Kamu tinggal tekan tombol ini nih. Tekan dan dia bisa dimajuin biasanya. Nah kan. Langsung ke ruang bagasi belakang. Jadi nyimpan barang juga bisa panjang. Itu kurang lebih. Jadi kalau kamu mau nyari mobil second ya bisa jadi pilihan sebenarnya. Kalau kamu mungkin masih single atau berkeluarga dengan anak 1 atau 2 yang masih kecil, karena di belakang masih sangat enak. Kalau anak kecil, kalau dewasa rasanya kurang. Kayaknya kurang kalau kita nggak sekalian coba mobilnya ya. Yuk kita coba dulu mobilnya, impresi berkendara seperti apa, tenaganya gimana, dan posisi mengemudinya gimana. Yuk. Ya, sekarang sudah dibalik kemudinya Mazda 2 tipe R atau tipe tengahnya ya. Jadi posisi mengemudi ya seperti yang udah dibilang sebelumnya, wah ini enak banget ya. Posisi mengemudinya, kursi pengemudi ini bisa mundur banget. Jadi kaki saya enak banget, untuk tinggi 178, kakinya lumayan panjang tuh, enak. Terus visibilitasnya bagus ya. Mobilnya pendek, tapi tidak mengurangi visibilitas kamu jadi kurang gitu. Jadi spionnya juga pas, ukurannya pas, jarak dari bodinya pas, kiri dan kanan, spion tengah enak, kaca depan enak. Audio, kamu bisa audio ini kan mata kamu tidak pindah, hanya geser saja bola matanya. Kalau kamu mau atur audio, tangan kamu tinggal ke bawah, kamu bisa hold ini dengan gampang. Kamu tahu ini buat geser, kamu tahu ini buat volume. Jadi semua by feeling, tidak perlu mengubah posisi apapun yang kamu udah punya gitu. AC juga kamu holdernya jelas, pegangannya mantap gitu ya. Jadi udah enak sekali lah, nyaman. Untuk jarak jauh ini enak loh. Tenaga ngisi ya 1.500 untuk mobil sekecil ini. Kita kebayang lah ya tenaganya. Dan ini Sky Active Irit. Ini 6,3 per 100 kan, 63 kilo, 6,3 liter per 100. Itu mendekati 1.18 mungkin. Jadi emang ini irit sekali ya. Untuk ini kebetulan masuk tol ya. Jadi peredaman juga bagus. Jok ya bisa diatur ketinggiannya, setir bisa diatur teleskopiknya. Jadi kamu bisa dapat posisi paling enak kayak saya sekarang. Memang jok belakang, kalau kamu bisa intip nggak, itu di belakang terlihat memang kecil banget untuk orang-orang tinggi kayak saya ya. Sisanya emang buat anak-anak. Cuman ya kalau kamu masih punya anak kecil, no issue kan, 1 anak, 2 anak kecil, kamu masih dapat posisi yang sangat enak. Nah tuh, enak-enak loh nih, beneran. Dan cukup kedap kabinnya. Harga mobil ini kan dijual ya, sekali ngiklanin nih. Ini kan buka harga 185 juta tahun 2015. KM-nya rendah, 28.000. Sudah general check up Mazda, bengkel resmi. Terus ban baru diganti 4-4-nya. Lalu tinggal pakai lah kondisinya. 185 juta. Kalau kamu mau cari pembanding nih, kita jual beli mobil ya, kamu mungkin bisa dapat Brio tahun 2000, lebih mudah daripada ini. Tapi Brio menurut saya juga sempit ya. Maksudnya gini, saya juga pakai Brio. Jadi Brio itu kan bisa dapat posisi pengemudi yang enak, tapi tidak seenak ini ya. Dan belakang pun terkorbankan kayak gini. Jadi ya sama aja skornya. Lalu kedua sama siapa? Sama Yaris. Yaris Lele ya. Yaris Lele kamu dapat mungkin 2005 sama tahunnya 15-16. Tapi Yaris Lele ingat punya kelemahan, daya radius putar setirnya yang jelek banget. Itu nggak bisa dipungkiri, jelek banget Yaris Lele daya setir putar. Walaupun mesinnya memang tergolong tangguh, 1NZ FE gitu, tau lah mesin itu.
Kalau saya sih pilih mobil ini. Kenapa? Satu, mobilnya juga jarang di jalanan. Dua, Mazda terletak kekedapan, kabinnya enak, mau ngemudinya enak, bensinnya irit. Nih 5,2 per 100, hampir 120 nih. Saya sih pilih ini dengan pilihan-pilihan itu. Jadi kalau kamu naksir mobil tahun-tahun segini, keluarga baru, ini cocok jadi pilihan. Silahkan dinego aja. Nanti saya taruh nomor teleponnya di deskripsi. Sangat layak lah untuk dimiliki ya. Ini enak banget. Mungkin itu kali videonya dari Otodidak. Pajak ya, pajak per tahun mobil ini tuh 2,9 juta. Jadi pajaknya juga baru dibayar, jadi panjang sampai bulan Maret 2024. Jadi mobil ini bisa disimpulin tuh tinggal pakai. Tahun 2015, satu udah general check up, dua pajaknya panjang, tiga bannya baru, kamu tinggal pakai lah. Oke, itu aja dulu videonya. Enak nih, biar jarak jauh ini mobil ini. Terima kasih sudah nonton, sampai kita ketemu lagi di video